di dalam mengkaji kitab At-Taqriratus Sadidah, kita akan membahas tentang hukum melaksanakan ibadah puasa. Walaupun pada asalnya puasa ini adalah suatu ibadah. Artinya kalau ibadah kita lakukan mendapatkan pahala. Tapi dari segi hukum melaksanakannya ini para hadirin, ulama mengatakan bahwasanya melaksanakan puasa ini hukumnya ada 4 macam. Hukum melaksanakan ibadah puasa itu ada 4. Jadi bukan satu hukumnya. Yang pertama, bisa saja ibadah puasa itu hukumnya wajib. Yang kedua, bisa saja ibadah puasa itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, bisa saja ibadah puasa itu hukumnya makruh. Yang keempat, bisa saja puasa itu hukumnya haram para hadirin. Jadi sebenarnya kalau makruh jangan kita bilang ibadah. Karena kalau ibadah itu berarti pahala ketika kita melakukannya. Jadi puasa ini bisa wajib hukumnya, bisa sunnah, bisa juga makruh, dan juga bisa haram. Kapan melaksanakan ibadah puasa itu wajib? Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah disebutkan ada 6 keadaan melaksanakan ibadah puasa ini hukumnya wajib. Yang pertama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti sekarang yang sedang kita lakukan. Ini hukum puasanya adalah wajib para hadirin. Dan orang yang tidak memiliki uzur diharamkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tanpa uzur, maka dia tidak bakal bisa menggantinya walaupun dia berpuasa selama 1 tahun. Yakni keistimewaan berpuasa di bulan suci Ramadan tidak bisa dia ganti para hadirin di hari-hari yang lainnya, walaupun dia berpuasanya selama 1 tahun. Dalam artian 1 hari berpuasa di bulan suci Ramadan itu lebih afdal daripada kita berpuasa 1 tahun di luar bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dengan tanpa uzur, kalau ada uzur maka tidak masalah. Agama tidak mempersulit kepada penganutnya para hadirin. Dia sakit misalnya, atau dia dalam keadaan haid dan nifas tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, maka tidak masalah bagi dia, wajib menggantinya di luar bulan suci Ramadan dan dia bisa mendapatkan pahala yang sempurna para hadirin. Tapi kalau seandainya di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa dengan tanpa uzur, kemudian dia kepingin mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan di hari yang dia dulu tidak pernah berpuasa karena tanpa uzur, walaupun 1 tahun tidak mungkin bisa untuk menggantinya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa di bulan suci Ramadan ini hukumnya wajib. Yang pertama. Yang kedua adalah saumul qadha, berpuasa untuk mengganti puasa bulan suci Ramadan yang ditinggalkan. Ini juga hukumnya wajib para hadirin. Kalau ada di antara umat Islam yang di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa, baik karena uzur ataupun tanpa uzur, maka wajib untuk diqadha ketika sudah berada di luar bulan suci Ramadan. Ada wanita yang haid di bulan suci Ramadan, tidak berpuasa, maka wajib untuk diqadha di luar bulan suci Ramadan. Saya mau qadhanya di bulan Ramadan Ustaz, tak bisa para hadirin. Tak mungkin ada orang mengqadha puasanya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita memang diwajibkan untuk berpuasa. Gimana kita mau mengqadhanya? Mengqadhanya itu di selain bulan suci Ramadan. Dan mengqadha puasa bulan suci Ramadan bagi orang yang tidak berpuasa
di bulan suci Ramadan itu hukumnya wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah saumul kafarah, berpuasa untuk membayar tebusan kesalahan yang dia lakukan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang membunuh, para hadirin. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, maka salah satu kewajiban yang harus dia lakukan adalah melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama memang memerdekakan budak. Kalau tidak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini sebagai tebusan kesalahan yang dia lakukan. Baik dia membunuh secara sengaja ataupun tidak sengaja. Misalnya ada orang nabrak orang lain sampai meninggal, para hadirin. Maka bagi dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa sebagai tebusan dari kesalahan yang dia lakukan. Ini dijelaskan oleh ulama fikih di dalam bab jinayat. Sekarang kita hanya kasih contoh melaksanakan ibadah puasa itu hukumnya wajib. Selain berpuasa di bulan suci Ramadan, mengqadha puasa bulan suci Ramadan yang dia tinggalkan, dan juga berpuasa untuk membayar kafarah. Ini hukumnya wajib. Begitu juga contohnya orang yang melakukan hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan. Nah, kita tahu bahwasanya salah satu perkara yang membatalkan kepada puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Tidak boleh, para hadirin, ketika kita berpuasa melakukan hubungan suami istri. Kalau ada orang yang batal puasanya gara-gara melakukan hubungan suami istri, maka nanti selain dia wajib mengqadha hari itu dia wajib mengqadhanya 1 hari. Dan juga setelah itu dia juga wajib untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang pertama memang dendanya adalah memerdekakan budak. Kalau dia tak bisa maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumnya wajib. Kalau tidak bisa, Ustaz tak mampu, Ustaz, sebulan ya saya tak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat contohnya adalah berpuasa bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ketika dia melakukan kesalahan dan wajib membayar fidyah dan dia tak mampu, para hadirin, ataupun dia tak bisa, diganti dengan puasa. Ini juga hukumnya wajib. Dan juga berpuasa untuk sholat istisqa apabila diwajibkan oleh pemerintah. Tahu sholat istisqa Anda, para hadirin? Sholat istisqa ini sholat untuk meminta hujan. Kalau kita alhamdulillah di Indonesia jarang kita melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Karena hujan di negeri kita alhamdulillah, para hadirin, sering terjadi. Beda halnya kalau kita berada di Arab. Kayak saya waktu ada di Yaman itu mungkin setahun hujannya 5 kali, para hadirin. Setahun hujannya mungkin hanya 5 kali. Maka di sana kita sering melaksanakan sholat istisqa. Saya beberapa kali selama di sana 8 tahun itu melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat untuk minta hujan. Dan biasanya supaya sholat istisqa-nya ini lebih mujarrab, maka pemerintah itu memerintahkan kepada masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah puasa selama 3 hari. Jadi sebelum sholat istisqa, misalnya kita kapan nih? Misalnya kita hari Minggu mau sholat istisqa, berarti Sabtu puasa, Jumat puasa, Kamis puasa, 3 hari, para hadirin. Kalau udah pemerintah itu memerintahkan kepada masyarakatnya melaksanakan sholat istisqa,
maka hukumnya wajib bagi mereka untuk mematuhinya. Jadi kalau ada pengumuman dari pemerintah, insya Allah hari Ahad kita akan melaksanakan sholat istisqa dan kami mewajibkan. Kalau apalagi kalau bahasanya udah mewajibkan. Kalau bahasanya masih menghimbau, boleh puasa boleh tidak, maka hukumnya bisa sunnah para hadirin. Tapi dan kami wajibkan kepada umat Islam yang ada di Pontianak misalnya untuk berpuasa selama 3 hari. Kalau udah hakim bilang kayak gitu, maka wajib bagi kita sebagai masyarakatnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini adalah contoh yang kelima. Contoh yang keenam, ibadah puasa yang wajib adalah puasa nazar. Kalau kita bernazar para hadirin, kita bilang, ya Allah, kalau seandainya anak aku dapat juara 1 misalnya, maka aku akan berpuasa 3 hari. Anak saya di sekolahan, atau kalau anak saya lulus masuk ke universitas ini, maka saya akan berpuasa 3 hari nazar. Maka sekarang puasanya menjadi wajib. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum puasa yang pertama. Tadi kita katakan hukum puasa ada berapa? Ada 4. Wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang pertama wajib. Yang kedua hukumnya adalah sunnah. Puasa hukumnya sunnah. Kita lakukan dapat pahala, kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dan ini hukum asal berpuasa para hadirin. Hukum asal berpuasa adalah sunnah kata ulama. Dan puasa sunnah ini terbagi menjadi 3 bagian. Puasa sunnah terbagi menjadi 3. Ada puasa sunnah yang terulang selama 1 tahun. Ada puasa sunnah yang terulang selama 1 bulan. Ada puasa sunnah yang terulang selama satu minggu. Jadi ada puasa sunnah tahunan, ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan para hadirin. Puasa sunnah tahunan kayak apa Ustadz? Puasa sunnah tahunan itu kayak puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini adalah puasa sunnah tahunan. Ada puasa sunnah bulanan, kayak berpuasa di ayyamul bid dan juga berpuasa di ayyamus sud. Puasa ayyamul bid itu adalah puasa di hari putih. Kenapa kok disebut puasa di hari putih Ustadz? Karena di hari itu malamnya bulan itu terang para hadirin. Makanya disebut dengan puasa putih. Puasa putih itu bukan berarti kita puasa dari makanan-makanan yang putih. Biasanya ada orang bilang saya lagi puasa putih. Jadi pokoknya ada makanan warnanya putih itu tidak saya makan. Kalau warnanya kuning saya makan. Kalau warnanya hitam saya makan. Kalau putih tidak saya makan. Bukan ini maksudnya para hadirin. Puasa putih itu yakni berpuasa di hari yang malamnya itu bulannya terang. Yaitu di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu ayyamul bid. Sunnah untuk berpuasa 3 hari. Begitu juga ayyamus sud. Ayyamus sud ini mungkin kita jarang dengarnya apalagi melakukannya. Saya pribadi masih belum pernah melakukannya nih para hadirin. Kalau dulu kalau puasa putih ini, kalau puasa ayyamul bid di pondok kita memang sangat dianjurkan. Setiap tanggal 13, 14, 15 itu para santri malam-malamnya dibangunkan, disiapkan sahur. Jadi yang biasanya kita sarapan jam 7 itu disediakan di pondok, tapi kalau datang ayyamul bid tidak ada sarapan. Adanya makan sahur. Yang tidak puasa berarti tidak sarapan, tidak makan siang para hadirin. Di pondok tidak disediakan. Nah, ini waktu kita ada di pondok pesantren. Nah, ada juga puasa bulanan yang disebut dengan ayyamus sud, artinya hari hitam.
Kenapa kok hari disebut dengan hari hitam? Karena malamnya bulan itu gelap, bulan itu udah tidak ada para hadirin. Kalau emang ada tapi dia kecil, sehingga malamnya itu gelap, tidak terang dengan bulan, mungkin terang dengan lampu-lampu, tapi tidak terang dengan bulan. Dia tanggal 28, 29 dan 30 di setiap bulan Hijriah. Ini adalah kesunahan puasa bulanan. Ada kesunahan puasa mingguan, seperti puasa di Senin Kamis. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga puasa yang disebut dengan puasa Nabi Daud. Ada puasa disebut dengan puasa apa para hadirin? Puasanya Nabi Daud. Nabi Daud ini siapa? Nabi Daud ini adalah salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Abahnya Nabi Sulaiman. Abahnya Nabi Sulaiman. Jadi salah satu kebiasaan Nabi Daud ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Gimana puasanya Nabi Daud itu Ustaz? Dia sehari puasa, sehari tidak puasa. Misalnya sekarang puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa. Dan ini kata ulama, wa afdalu siyamin nafli saumu yaumin wa iftaru yaumin wa huwa saumu sayyidina Daud alaihi salam. Paling afdalnya puasa sunnah adalah sehari puasa, sehari tada, sehari puasa, sehari tada. Dan ini adalah puasanya Nabi Daud. Boleh kita amalkan para hadirin kalau memang kita bisa istiqamah. Tapi kalau kita merasa tidak bisa istiqamah, maka cukup sebulan 3 kali. Ini lebih apa? Lebih dianjurkan. Karena ibadah yang paling afdal secara umum para hadirin adalah ibadah yang dilakukan secara istiqamah. Memang sehari puasa, sehari tak puasa ini bagus. Tapi kalau kita merasa tidak bakal istiqamah, atau kalau kita mau latihan riyadhah, kalau dalam bahasa tasawufnya itu selama 1 tahun. Saya mau berpuasa selama 1 tahun puasa Nabi Daud. Tidak masalah para hadirin, melatih nafsu. Dan ini biasanya diamalkan bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu. Biasanya di pesantren-pesantren. Kalau orang-orang dulu itu kan memang diam di pesantren itu mereka mujahadah. Makan sedikit, tidurnya sedikit, para hadirin belajar banyak. Dan juga mereka itu biasanya memang ketika mondo itu terbatas dari segi ekonominya. Terkadang orang tuanya itu sampai 1 tahun tidak ngirim para hadirin. Sehingga mereka memanfaatkan keterbatasan ekonomi mereka itu dengan memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Biasanya para santri seperti itu. Makanya kalau santri itu biasanya kurus para hadirin. Kenapa? Karena dia biasanya banyak puasa. Nah, dan orang dulu itu biasanya kalau ada orang mondok, dia bilang apa? Pesannya orang-orang dulu biasanya pakai bahasa Madura lebih cocok. Kalau pakai bahasa Indonesia itu dia bilang makan yang puas kata dia. Dan tidur yang makannya puaskan, begitu juga belajarnya kurangkan para hadirin. Ini kata orang dulu itu. Kalau mondok makan yang puas, tidur yang puas, dan belajar yang kurang. Artinya apa? Artinya kalau makan aku udah puas, tidur udah puas. Nah ini artinya bukan kita banyak tidur, bukan banyak makan. Enggak. Makan yang puas, tidur yang puas kalau mondok. Artinya kalau diajak makan, dah aku udah puas makan. Merasa puas para hadirin. Diajak tidur aku udah puas. Merasa puas. Belajar yang kurang. Artinya gimana? Kurang terus belajar. Oh udah yuk cukup, jangan belajar lagi. Oh enggak, aku masih kurang. Nah ini apa zahirnya kayak ngajak orang untuk tidak bagus, tapi maknanya bagus sebenarnya para hadirin.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Maka hukum puasa yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga makruh. Melaksanakan ibadah puasa hukumnya makruh para hadirin. Kapan melaksanakan ibadah puasa makruh? Kalau dia hanya berpuasa di hari Jumat ataupun hanya berpuasa di hari Sabtu ataupun hanya berpuasa di hari Minggu. Dia hanya berpuasa di hari Jumat tok. Hari Kamis tidak puasa. Hari Sabtu dia tidak puasa. Dia hari Jumat saja. Ini hukumnya makruh. Atau berpuasa di hari Sabtu saja. Hukumnya makruh. Atau berpuasa di hari Minggu saja. Hukumnya makruh. Kenapa Ustaz? Kata ulama di sini, hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Kalau hari Sabtu hari rayanya umat Yahudi. Hari Ahad adalah hari rayanya umat Nasrani. Maka kita dimakruhkan untuk berpuasa kalau hanya di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Minggu saja. Tapi kalau kita Kamis puasa, Jumat puasa, tidak makruh para hadirin. Atau Jumat puasa, Sabtu puasa, 2 hari, tidak makruh. Atau Sabtu puasa, Minggu puasa, tidak makruh para hadirin. Nah, yang makruh itu kalau dalam minggu ini kita cuman puasa hari Jumat ya. Dalam minggu ini kita cuman puasa hari Sabtu saja. Dalam minggu ini kita hanya berpuasa di hari Ahad saja. Ini makruh. Tapi kalau kita berpuasanya 2 hari, Jumat dengan Sabtu tidak makruh. Atau berturut-turut ya, Jumat dengan Sabtu tidak makruh. Atau Kamis dengan Jumat. Atau Sabtu dengan Ahad, atau Ahad dengan Senin, ini tidak makruh. Yang makruh itu kalau hanya Jumat saja, Sabtu saja, Ahad saja dalam seminggu. Atau juga tidak makruh para hadirin kalau memang hari itu bertepatan dengan hari yang disunnahkan kita berpuasa. Hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah, maka tidak apa-apa berpuasa. Cuma 1 hari ya Ustaz saya mau berpuasa di hari Arafah, tapi bertepatan dengan hari Jumat. Tidak apa-apa para hadirin. Karena hari Jumatnya bertepatan dengan hari Arafah. Atau hari Sabtunya atau hari Ahadnya. Bertepatan dengan hari Arafah atau bertepatan dengan hari Asyura, maka tidak dimakruhkan. Nah, kemudian yang terakhir. Yang terakhir hukum berpuasa adalah haram. Melaksanakan puasa yang niatnya kita supaya dapat pahala, tapi kalau tidak tepat keadaan dan waktunya, maka hukumnya menjadi haram. Yang seharusnya kita dapat pahala malah mendapat dosa para hadirin. Dan puasa yang hukumnya haram ini terbagi menjadi 2. Ada puasanya haram tapi sah. Yani puasanya dia dianggap sah oleh syariat, tetapi hukumnya haram, tak dapat pahala, dia berdosa. Ada puasa yang haram dan juga tidak sah. Karena haram ini kebanyakan para ulama ketika ada ibadah yang ada sesuatu ibadah yang asalnya haram, yang asalnya ada sesuatu perkara yang asalnya mubah, misalnya para hadirin, atau yang sunnah, tetapi karena keadaan tertentu dihukumnya haram, bisa saja haram hukumnya sah, haram dan tidak sah para hadirin. Contohnya kayak jual beli. Hukum jual beli para hadirin terkadang haram juga. Ada hukum jual beli haram sah, ada hukum jual beli haram tidak sah. Contoh yang sah seperti apa Ustadz? Jual beli setelah azan pertama di hari Jumat. Di hari Jumat adanya ada berapa kali para hadirin? Ada 2 kali. Maka setelah azan pertama atau setelah azan kedua itu, setelah azan kedua para hadirin, setelah azan kedua maka kita udah dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Yang laki-laki tentunya, karena yang laki-laki dituntut untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat.
Kalau udah azan kedua lalu dia masih beli bubur, masih beli nasi kuning misalnya, maka itu hukumnya haram. Tapi akad jual belinya sah. Makanannya halal para hadirin. Makanannya halal, uang yang didapat halal, tetapi transaksinya itu haram para hadirin. Ini haram tapi hukumnya sah. Sama juga dengan permasalahan ini. Ada puasa yang haram tapi hukumnya sah. Ada puasa yang haram dan tidak sah. Puasa haram tapi sah itu contohnya seperti apa Ustaz? Seperti puasanya seorang istri dengan tanpa izin suaminya. Dalam puasa sunnah tentunya para hadirin. Kalau puasa wajib tak perlu minta izin. Karena puasa wajib Allah yang menuntut kepada dia untuk berpuasa, tak perlu lagi minta izin. Tapi kalau puasa sunnah, tak boleh seorang wanita itu melakukan puasa sunnah kecuali kalau udah minta izin. Kenapa kau perlu minta izin sama suami? Karena mungkin saja suaminya butuh kepada dia di siang hari itu para hadirin. Maka perlu bagi seorang wanita yang telah bersuami ketika ingin melaksanakan ibadah puasa sunnah minta izin. Bang, saya besok mau puasa hari Senin, boleh atau enggak? Boleh. Maka tidak apa-apa dia puasa. Kalau dilarang sama suaminya, tidak boleh berpuasa para hadirin. Nah, tapi kalau dia tidak diizinkan oleh suaminya, kemudian dia tetap berpuasa, gimana hukum puasanya? Tetap sah, tapi tak dapat pahala. Ya, ini dia dianggap berpuasa di hari Senin, tapi dia tidak mendapatkan pahala karena tidak minta izin kepada suaminya. Dan yang kedua, hukum berpuasa haram dan tidak sah. Seperti apa itu Ustaz? Contohnya berpuasa di hari raya Lebaran. Lebaran Idul Fitri nanti ini para hadirin kita tak boleh puasa, haram. Jangan pula kita bilang saya masih kurang untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau cuma 30 hari di bulan Ramadan kurang. Saya di hari Lebaran walaupun orang raya-raya saya tetap mau berpuasa supaya pahala saya lebih banyak. Keliru para hadirin. Ini namanya orang beribadah kepada Allah tidak pakai ilmu, akhirnya jatuh ke jurang. Sangkanya dia ibadah padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka berpuasa di hari raya Idul Fitri ini hukumnya haram. Berpuasa di hari raya Idul Adha juga hukumnya haram. Berpuasa di hari tasyrik juga hukumnya haram. Dan ada beberapa berpuasa di hari Yaumus Syak hukumnya haram. Berpuasa di separuh kedua dari bulan Syaban juga hukumnya haram. Tentang rincian ini semuanya udah pernah kita bahas. Maka hukum melaksanakan ibadah puasa kata ulama ini ada 4. Bisa saja wajib, bisa sunnah, dan bisa makruh, dan bisa saja haram. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa memahami ilmu agamanya, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang selamat, hamba yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Ala hadihin niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wa salafuna salih wa ala man waqtu zaman wa ala man wa syaifuna al-habib Umar bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi